Tumbang Samba itu mereka di tanah lapang yang kira-kira 300 atau 500 meter dari pantai sungai itu, di situ ada pasar bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di petang hari di depan rumah saya berada di banyak buku nih. Banyak buku, dan di samping saya ada pengarangnya, Prof. Rijali Hadi. Apa kabar, Pak? Bagus, alhamdulillah sehat. Sehat, dan meskipun usia 70 tahun lebih, Pak. 71 bisa bepergian kemana-mana, Pak? Bisa kemana-mana aja, masih tahan lah. Masih tahan. Walaupun harus berhati-hati. Dengan jarak ribuan kilometer. Iya, keliling-keliling Indonesia, keliling-keliling dunia. Rencananya ke depan mau kemana lagi, Pak? Korea rencana. Oh, luar biasa. Nah, yang menariknya itu bukan sekitar jalan-jalan, tapi beliau punya banyak buku. Oh ya. Punya banyak buku, dan kita membahas buku hari ini. Salah satunya ini ya, Pak ya. Itu barangkali. Ini barangkali. Ini mengungkap peran orang Dayak Bakumpai memelopori perdagangan di Sungai Katingan. Ya. Kenapa buku ini tentang orang Bakumpai di Katingan? Karena ada banyak pertanyaan, Pak, tentang orang Bakumpai di Katingan, khususnya di Tumbang Samba. Kok mereka bisa ada di situ? Iya. Dan Pak Profesor Rijali Hadi telah menulis buku ini. Jadi sebenarnya kita ingin mengetahui kembali apa yang ada di isi buku ini. Bagi yang sudah membaca, barangkali bisa lebih memahami secara mendalam. Bagi yang belum membaca buku ini, bisa menjadi pengantar, Pak, terhadap isi buku ini. Bisa diceritakan, Pak, tentang apa buku ini, Pak? Buku ini hampir seluruhnya adalah perjalanan orang Bakumpai ke Katingan. Ini asalnya dari berbincang-bincang bersama Prof. Lambut, Profesor MP Lambut. Karena ayahnya Pak Lambut itu kan guru di Kasungan, dulu di Kasongan, guru SR di situ. Dari sebuah perbincangan ya. Jadi sebuah perbincangan, lalu terlontarlah bahwa kenapa orang Bakumpai ada di situ. Antara lain Pak Lambut itu tahu sedikit-sedikit. Dari Pak Lambut itu kemudian saya gali lagi ke sumber-sumber yang lain, yang kebetulan saya banyak tahu orang-orang tua yang berasal dari Bakumpai yang menetap di sana. Dan kebetulan Bapak dari Tumbang Samba juga? Kebetulan saya di Tumbang Samba juga, lahir di Tumbang Samba, sekolah di Kasungan, sekolah di Sampit, sekolah lagi ke Banjarmasin. Secara bertahap? Secara bertahap. Sampai Banjarmasin? Iya, jadi akhirnya saya tahu bahwa mereka itu berdagang ke Tumbang Samba itu karena setelah kekalahan Perang Barito atau Perang Banjar. Mereka orang Bakumpai apakah dari Hulu Barito, Pruk Cahu, atau dari mana? Kelihatannya dari dua arah. Dari dua arah. Ada yang orang Puruk Cahu, orang Moratewe memilir ke Marabahan langsung ke Katingan. Ada juga yang dari Hulu Barito tembus ke Hulu Kahayan, kemudian turun ke sekitar Tewah situ, lalu kemudian jalan kaki ke Tumbang Samba. Jadi itu memang dulu perdagangan seperti mendulang emas ya, dagang kain, dagang belanga, itu memang itu ada jalannya. Jalan darat, jalan setapak. Kalau yang jalan dari laut itu orang Bakumpai mungkin bekerja sama dengan orang Muara yang mempunyai perahu sampai ke Pagatan, Mendawai. Dari Mendawai kemudian mereka mudik berkayuh secara bertahap sampai ke Tumbang Samba. Di Tumbang Samba itu sebetulnya ada yang didatangi orang Bakumpai juga. Oh, sudah ada orang Bakumpai? Sudah ada orang Bakumpai. Orang Bakumpai menurut sejarah orang tua-tua di sana dahulu ada namanya Datu Hanjan. Itu orang Marabahan. Lalu dia itu pencari rotan kecil, rotan lilin atau rotan langeli orang menyebutnya di sana. Itu dulu memang dijual kepada Belanda, itu katanya dijual ke Taiwan, ke Cina. Ada rotan-rotan kecil, bukan rotan belah. Dan menurut cerita di situ
akhirnya ada tambahan-tambahan orang dari Bekumpai yang lain. Dan setelah perdamaian Tumbang Anoy, pemerintah Belanda waktu itu mempunyai kepentingan untuk pelaksanaan yang tidak mengayau, tidak hajipen, tidak hapuno lagi. Nah, antara lain menempatkan Matseman Lohong di Tumbang Samba sebagai onder distrik. Nah, beliau itu orang Bekumpai, asli orang Bekumpai. Tapi dahulunya itu adalah tentara Belanda yang biasa ke Aceh, ke Makassar. Berarti termasuk Marsuse? Mungkin termasuk Marsuse. Nah, jadi beliau ini yang mengamankan itu. Walaupun dia orang Belanda, tapi orang Bekumpai kan kedekatannya kepada beliau, minta dilindungi. Katanya itu yang dulu. Jadi akhirnya tidak lagi menjadi bulan-bulanan atau yang dikejar-kejar oleh Belanda. Mereka aman di situ. Nah, terus Pak, bagaimana mereka bisa sampai berdagang? Ya minimal rutenya itu, dan menggunakan apa? Dari menurut cerita orang tua-tua itu jukungnya jukung gundul. Seperti apa itu, Jukung gundul itu kalau sampai masuk sungai kan ada atapnya. Iya. Jadi orang menanjak itu dia berjalan di atas atapnya itu. Jadi di depannya itu ada gulungan tali untuk menarik kalau di arus deras. Riam arus deras ada di situ, ada putar giling kata mereka. Tapi itu kan perjalanan tidak mudah. Ada mara bahaya binatang ataupun ya juga saya yakin meskipun sebelum Tumbang Anoy, setelah Tumbang Anoy apalagi sebelumnya tidak semerta mereka aman. Ya, aman tidak. Jadi menurut cerita itu lagi mereka itu konvoy. Iya, beberapa orang tidak berani juga satu perahu, misalnya 6 perahu, 7 perahu. Katanya sampai 13-15 perahu itu. Satu perahu diisi kira-kira 10 sampai 15 orang. Berarti seratusan ya? Ratusan konvoy itu. Berjanji, jadi mereka itu menunggunya berjanji itu bisa di Pagatan, bisa di Mendawai. Biasanya di Mendawai mereka kumpul menunggu teman, baru sudah cukup baru mereka mudik. Iya. Nah, itu yang karena menghindari hapunuh hakayau tadi kan, rampok asang tuh masih tidak hilang begitu saja. Dalam buku ini rasanya diceritakan bagaimana mereka menghadapi ngayau ini, Pak. Ada sedikit saya ceritakan terutama dalam buku ini. Ya, berarti ada buku buku yang menjelaskan lagi ya. Menjelaskannya lagi karena mereka kan menghadapi asang itu tadi. Ya, asang kayau tadi. Ya, sedikit-sedikitnya mungkin mereka punya ilmu lah. Ya. Ilmu barian. Katanya ada yang sampai bisa melompat sungai dan sebagainya, atau bisa menebang kelapa dengan sekali timpas misalnya gitu. Kabarnya mereka kombatan juga, Pak. Maksud kombatan itu mereka bertempur juga. Iya, mereka itu sebetulnya pelarian pejuang-pejuang Panglima Batur, mungkin anak buah Wangkang. Ya. Jadi mereka ini memang perang di sana. Seperti yang diceritakan oleh Yuriatnya itu, Abu Hasan itu kan perang terakhir Muhammad Seman. Dia sempat melarikan diri dari kampungnya di Batu Buah sana, melarikan diri sampai ke Marabahan karena di Marabahan ada anak istrinya. Dari situ kemudian dia ke Katingan. Dia tidak sendiri yang pejuang-pejuang itu, banyak yang lain. Berarti terpecah-pecah, membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka ke sana. Artinya kalau soal berkelahi perang itu mungkin mereka bisa lah. Bisa. Paling tidak katanya mereka punya senjata, punya senapan, yaitu barujak, poras. Tapi berdagang ini kan automatically sebenarnya berteman, Pak, karena tidak mungkin orang bermusuhan terus-menerus dengan sekitar tempat itu. Menurut cerita Haji Harmin itu, datuknya itu katanya berdagang pertama kali itu kan memang membawa orang juga, misalnya mau berdagang dengan orang Ot, yang di hutan Ot Kanum misalnya. Dia sudah ada juga seperti
membantu yang bisa menghubungi ke ini tadi. Agen sebenarnya. Agen. Apa istilahnya Pak dalam ekonomi Pak? Maklar lah. Maklar ya. Jadi mereka itu dibawa, ini cerita sampai di Tumbang Samba ya. Iya. Nah, lalu di Tumbang Samba itu mereka di tanah lapang yang kira-kira 300 atau 500 meter dari pantai sungai itu, di situ ada pasar bisu. Nggak bisa dijelaskan Pak, apakah orang-orangnya bisu atau bagaimana? Bisu maksudnya tidak bertemu antara penjual dan pembeli. Jadi barang itu ditumpuk, misalnya ada garam, tembakau, Ya. ditumpuk di satu tempat. Oke. Ya, atapnya lah kalau hari hujan. Oh, ada tempatnya ya? Ada tempatnya. Nah, lalu kemudian datang memanggilnya itu pakai gong. Gong di bawah Ada pedagang ya? ada pedagang. Iya. Sudah dipukul gong itu ya pulang saja. Nanti besok dilihat lagi. Itu kan kita misalnya mau minta rotan, ada potongan rotan ditaruh di situ. Iya. Sebagai contoh yang kita inginkan. Iya. Ada ingin damar mata kucing, ada contohnya di situ. Mereka datang. Nanti kalau kita setuju, Ya, kita ambil. Kalau kita tidak setuju, berarti kita minta tambahan. Oh, Begitu juga kalau dia yang lebih dahulu menaruh barang, kan dia ada juga menaruh barang duluan. mereka bisa juga Bisa naruh barang. Ya. Kita taruh lagi di situ garam misalnya, tembakau. Kalau dia tidak mengambil, berarti dia minta tambahan sampai akhirnya diambilnya. Pasar bisu ini berarti kejujuran karena kita bisa saja mengambil itu barang. Jujur itu harus kejujuran. Iya. Ada kejujuran. Jadi artinya kalau memang oke, baru deal kan. Kalau tidak kan tidak. Jauh yang dari mencuri, nggak ada mencuri itu. Artinya pemukiman penduduk itu nun jauh di luar sungai besar itu Pak. Nah, yang kampung penduduk itu di seberangnya, kampung Nyahu itu kampung orang Dayak Ngaju. Dia ngaju. Nah, jadi orang Bakumpai ini berdagangnya dengan orang dari Sungai Samba itu kebanyakan. Iya. Jadi mereka itu dipanggil dengan gong tadi datang. Nah, jadi barang-barang itu yang kemudian dikumpulkan baru dimilirkan kalau perahu gundulnya tadi tidak muat, mereka bikin rakit. Dimilirkan sampai ke muara. Untung barang ini bukan kategori barang yang cepat basi, cepat rusak. Kayak rotan tidak apa-apa kan. Iya. Seperti getah nyatu juga tidak apa. Tidak apa-apa. Damar juga tidak apa-apa. Berarti mereka orang Bakumpai itu awalnya pulang pergi ya? Pulang pergi. Membawa barang dagangan masih Banjarmasin Pak, posisi sentralnya. Kebanyakan Banjarmasin. Bukan. Kalau menurut pedagang yang selanjutnya seperti kakek kami Haji Halid itu ke Surabaya karena mereka sudah punya perahu sendiri. Berarti Banjarmasin, Surabaya. Waktu itu Palangkaraya belum ada Pak? Belum ada. Jadi dari Pegatan Mendawa itu langsung ke Gresik mereka menyeberang. Itu terjadi tahun 1800-an, 1900-an atau bagaimana Pak? Kalau perang Barito berakhir kan 1860. Iya. Mungkin selesai itu 1905 kan. Nah, Iya. setelah itu Berarti ratusan tahun yang lalu. yang lalu juga ya. Jadi kalau saya hitung-hitung mungkin generasi kami yang ketujuh barangkali itu. Generasi ketujuh. Ada saya tulis di silsilah. Nah, ini barangkali juga kita kalau mau orang silsilah orang Bakumpai di Sumbang Samba, Iya. beliau ada bikin ini dan genealogi ini tidak mudah membuatnya, lengkap dengan nama-namanya ini. Nah, ini ada keturunan Haji Abul Hasan di Tumbang Samba dan Tumbang Senamang. Haji Abul Hasan itu kan anak buahnya Panglima Batur, anak buahnya Muhammad Seman yang tadi melarikan diri karena kalah tadi. Iya. Katanya melarikan diri itu berkayu sampai ke Marabahan. Nah, dia itu yang mudik sampai ke sana, sampai di Tumbang Samba kawin lagi. Iya. Sampai ke Tumbang Samba kawin dengan anak orang Betang Rantau Bahaya di sana. Mohon maaf, berarti istrinya banyak Pak. Orang Bakumpai dulu ketika. Jadi yang beranak pinak itu kan gen dia aja itu sebetulnya. Jadi apa
tokoh besarnya ini ada di Mentaya juga Pak ya. Di Mentaya itu anak buah Abul Hasan itu lagi, ada yang setelah di anaknya ada lagi yang turun ke Mentaya kan. Hulu Mentaya dengan Hulu Katingan kan berdekatan. Iya. Hanya kalau dulu itu hanya 2 jam jalan kaki di apa itu namanya di Pendatangaring. Berarti ada ribuan Pak. Ya, ada ribuan generasinya. banyak. Menurut cerita itu datang misalnya satu keluarga sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun kemudian sepupu yang lain datang lagi ke Tumbang Samba, nanti yang lain datang lagi, kira-kira merasa tidak aman di Barito sudah. Akhirnya ada koloni Bekumpai di Ada situ. koloni Bekumpai tadi yang dilindungi oleh Pak Matseman Lohong tadi. Berarti Pak mereka Tumbang Samba karena ada Mat Semang Lohong. Ya, Itu pilihan safety ya. di safety ya, safety. Nah, ada apa dengan Tumbang Samba dibanding desa-desa atau kampung lain di sekitarnya waktu itu, Pak? Apakah itu termasuk administratif daerah administratif ya? Kalau wilayah pemerintahan itu yang saya baca, ada juga saya tulis di buku ini, itu asalnya termasuk wilayah asalnya Kuala Kapuas. Cuman jauh sekali. Jauh sekali. Itu waktu itu tahun 1860-an atau sampai 1900 itu dari Kapuas itu di bawah Kedemangan. Kedemangannya waktu itu kan Demang Garman. Setelah itu berpindah di dalam pemerintahan Belanda itu di bawah Kuala Kuayan. Dari Kuala Kuayan mereka jalan kaki ke ini karena antara Tumbang Samba dan Telok itu putus kan, ada teloknya, jadi tidak ada sungainya lagi. Ya sekarang yang dibikin apa terusan yang bisa masuk. Akhirnya setelah Jepang itu dimasukkan di dalam Katingan Tengah namanya. Itu pemerintahannya. Kalau dulu kan di bawah Kapuas di bawah Kuala Kuayan, kemudian setelah Kuala Kuayan baru berdiri sendiri. Kembali ke soal pedagang tadi. Dalam buku itu kan mereka berhadapan dengan Ngayau. Iya. Apakah yang perlu kita tahu kan Ngayau ini kan kadang saling balas itu. Iya. Satu di Ngayau, yang lain balas. Nah, bagaimana menghadapi Ngayau dan bagaimana mereka bisa tetap berdagang? Yang saya pernah dengar itu orang dari Marabahan, Bekumpai Marabahan itu pernah membuat pondokan, membuat sirap ulin. Ya. Nah itu berlima mereka. Kan biasa kita tidur di tempat pekerjaan ada gubuknya. Nah salah seorang peserta dari yang 5 itu satu sakit tinggal di gubuk, diintai oleh Ngayau itu dari salah satu betang di situ. Akhirnya terbunuh semua 5-5-nya ini. Innalillah. Nah tapi kemudian dibalas yang kombatan ini tadi. Dibalas ke betang itu, ternyata di situ sempat lari mereka, hanya 2 yang bisa sisa 3 lagi. Kisasnya. Nah, terus sudah itu mulai reda kan, itunya mulai berkurang sampai yang cerita Mat Seman Lohong itu juga kalau dia mendengar ada Kayau lagi itu dieksekusinya juga. Paling tidak diadili menurut pengadilan waktu itu. Cerita lain di buku itu ada pengepungan terhadap rumah betang, Pak. Oh ya itu tadi mereka kan berkonvoy. Iya. Berkonvoy, misalnya tadi 13 perahu. Nah ini kan rupanya yang di paling ujung ini kan di paling belakang ini kan kayak harimau singa mencari mangsa kan, yang di ujung yang terlemah itu dikejarnya. Nah akhirnya disandranya yang ini, mau dibawanya milir ke betangnya. Oleh yang lain itu kan komunikasinya pakai gong lagi. Nah, gong dibunyikan berarti ini ada sesuatu dengan yang di belakang, yang di muka kan akhirnya mutar. Nah akhirnya karena dikejar, dilepasnya itu tadi yang ditawan di jukung yang di perahu itu tadi, mereka bersembunyi naik betangnya. Oh, ada betang terdekat? Ada betang terdekat, memang itu di sekitar betang itu mereka. Sampai di betang itu
banyak kan 13 sampai 15 perahu ini kan banyak orangnya. Iya. Karena banyak itu juga mereka berani kan. Ratusan Ratusan, ya. Jadi dikejar ke situ. Mereka kan sembunyi di betang. Iya. Betang. Kalau sembunyi di betang kan mereka naik ke atas tangganya tinggi kan. Iya. Tangganya kan ditarik ke atas. Iya. Kan kita tidak bisa naik lagi. Dan susah turun. Tapi oleh mereka ini kan dijaga di bawah. Dijaga di bawah, di sekitarnya dibersihkan asal tidak sampai sempit. Lama kelamaan kan kekurangan air. Di blokade berarti. Di blokade. Iya. Kekurangan air ceritanya itu sampai anak-anaknya banyak yang menangis. Akhirnya 3 hari aja Pak. Tapi kalau kekurangan air sehari pun susah. Iya itu apalagi anak-anak kan. Iya betul. Pada ribut menangis di betang. Akhirnya jaga kita ini kira-kira pakai bendera putih gitu. Iya. Lempar handuk putih. Berdamai akhirnya. Mereka tidak ditawan ya. Tidak ditawan. Akhirnya ya ke bahasa sana kan itahakat pahari, karena bahasa Ngaju dengan bahasa Humpai kan 50% 60% sama kan. Kalau kata Iwan Fauzi 80% sama. Iya. Jadi hatunding daha itu kan angkat pahari. Keluarga. Akhirnya makin damai ke sana. Akhirnya perdagangan makin lancar. Ditambah lagi waktu itu menurut cerita lagi ini di Kampung Nyahu itu akan diserang oleh Ot Siau dan Ot Danum. Katanya karena Nyahu itu Dayak Ngaju. Nyahu itu Dayak Ngaju. Jadi antar suku kan ini. Iya. Ada yang mengatakan itu karena balas kayau. Berarti sebelum tumbang Anoy. Iya, sebelum tumbang Anoy. Jadi masih ada kasus itu. Lalu mereka kan ingin membalas. Tapi balasnya Satria memberi kabar. Kabar dulu. Memberi kabar bukan kelahi diam-diam. Artinya hebat juga kelahi. Memberitahu. Nah, waktu itu dikepung sudah nih si betang tumbang Nyahu, Kampung Nyahu ini tumbang Danum, kalau sekarang Samba Danum kan. Iya. Karena orang Bakumpai ada di seberang, perahunya banyak sampai itu sebelum atau berarti setelah kejadian pengepungan itu? Iya, setelah pengepungan itu. Lalu mereka minta tolong kan? Ditolong, menurut cerita itu sih dibayar 40 ekor sapi. Tapi menurut saya bukan diserang ekor sapi, mungkin hanya dengan tajau belanga itu saja. Karena satu belanga itu kan ada yang seharga 7 ekor sapi, ada yang harganya 5 ekor sapi. Dan menurut cerita itu uang itulah yang kemudian untuk membangun Samba Bakumpai itu dibikinlah jalan dengan uang itu tadi. Jadilah kampung. Jadi akhirnya orang Bakumpai dengan orang Ngaju ini kan berdamai, hidup berdampingan, akrab. Nah, menariknya, apakah terjadi perkelahian ketika orang Bakumpai membantu waktu itu? Katanya tidak, hanya adu kesaktian. Misalnya ada cerita ini ya, pohon kelapa itu kan ditebang dengan sekali tebas putus. Nah, lalu didirikan siapa bisa merebahkan. Kalau bisa dia hebat. Nah, itu sampai beberapa kali ternyata orang Bakumpai bisa merobohkan sekali tebas tadi. Nah, akhirnya mereka menyerah. Ya, ada juga cerita orang Dayak Ngaju itu kan ada yang ahli menghilangkan dirinya, ada yang tahan kebal. Ada yang katanya dimandikan lalu tentara prajuritnya kebal. Tapi setidaknya narasi itu untuk mengurangi cerita horor tentang korban-korban jiwa ya, Pak. Kalau ceritanya itu memang tidak ada korban jiwa. Ya, artinya cara seperti itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ngayau itu tidak harus dilakukan. Iya, tidak harus dilakukan. Karena ngayau itu sebetulnya kan sebelumnya di Tumbang Samba itu kan ada namanya betang Labihing di Pematang Belanga sana. Itu kan diserang dari orang dari Membaruh kan, Membaruh itu di Kalimantan Barat. Kan mereka turun dari atas kan. Nah, itu itu memang dibunuhnya itu. Jadi segala harta bendanya kan habis. Maksudnya itu yang kedua lagi itu ya
yang di Tumbang Danum tadi yang punya Dayak Ngaju tadi, tapi keburu orang Bakumpai datang itu. Yang menarik buat saya apa namanya, entah itu upah atau pemberian terhadap bantuan orang Bakumpai tadi, Pak ya. Ya, Akhirnya itu dipakai untuk membangun kampung. Berarti satu betang ini kekayaannya luar biasa, Pak. menurut cerita ya, itu kekayaan itu kan diukur dengan banyaknya tajau ya, belanga. Jadi belanganya itu sekeliling kamar tamu itu penuh. Sebentar, kalau ada belanga kemungkinan itu dari dinasti Cina. Dinasti Cina, karena menurut ceritanya kan ada orang Dayak Ngaju yang ikut orang Cina sampai berlayar sampai ke Cina sana dulunya. Jadi dia ini yang pulang, lalu akhirnya perdagangan antara orang Ngaju dengan orang Cina itu terbuka. Katanya orang Ngajunya itu sih kawin di Cina sana juga. Sebentar Pak, apakah perdagangan orang Cina itu lebih awal daripada perdagangan orang Bakumpai? Atau awal perdagangan Cina terhenti untuk sekian waktu lalu orang Bakumpai ada jeda? Karena kita baca di desersi kan orang Cina yang berdagang. Cina itu kan karena menurut ceritanya kan ada yang mengatakan dari Sambas Kalbar ya. Oh iya, betul. Singkawang. Singkawang akhirnya kan Iya. menyebar kan. Betul. Tidak ada barang lain yang sangat bermanfaat waktu itu selain dari tajau belanga itu. Kenapa? Belanga itu kan bisa tempat menyimpan barang. Betul. Bisa tempat menyimpan garam, wadi. Iya. Jadi itu semacam ukuran kalau kita sekarang punya kulkas punya kira-kira begitu. Oh, betul. Dan ada yang mistik juga, karena kalau punya barang ini rezeki melimpah. Jadi boleh dikatakan perdagangan orang Bakumpai yang menguasai pada awal itu. Orang Bakumpai menguasai pada awalnya. Makanya dalam judul ini saya tulis mengungkap memelopori. Sebelumnya tidak ada perdagangan itu. Kan mulai Pasar Bisu itu kan tidak ada perdagangan artinya. Iya, betul. Baru kemudian orang Cina itu datang masuk, katanya menggunakan kapal uap dahulu asalnya kapal uap. Perdagangan bisu apakah hanya di sepanjang Sungai Katingan atau ada di daerah lain juga, Pak? Saya tidak tahu, yang saya tahu kan di Tumbang Samba itu saja. Setelah ramai Pasar Bisu itu di daerah lain tidak ada. Sepanjang Sungai Katingan yang lain tidak ada. Barito mungkin ada. Kalau di buku desersi itu kan ada di Kalimantan Barat seperti itu. Kalau di buku-buku lain kan di Orang Kubu di Sumatera kan ada, di Lampung. Itu Pasar Bisu juga. Saya kira zaman sekarang Pasar Bisu itu ada namanya belanja online, Mbak. Iya, kita kan ada agennya dulu nih. Kita kan tahu dengan agennya ini saja dulu. Betul. Jarang yang online-nya langsung, jarang juga kan. Online kan kita nggak melihat orang. Jadi bertransformasi saja. Ya. Itu lama-kelamaan menurut cerita itu ada orang Bakumpai yang meninggal sakit. Nah, lalu orang pertama itulah yang pertama dikuburkan di Tumbang Samba itu dekat masjid sekarang, Masjid Solihin. Situ dulu pertama kali itu minta izin dengan orang-orang Dayak Ngaju di situ. Itulah andai kata ditemukan makamnya, tapi daerah makamnya saya melihat, tapi yang makamnya itu tidak tahu. Mungkin karena sudah lama. Lama ya. Kalau yang kawannya itu kalau Haji itunya kan pulang ke Merabahan, anaknya lagi Haji Dukarim yang sampai meninggal di situ. Jadi kalau Haji Dukarim, anaknya lagi itu sudah generasi keempat lah. Sekarang ya 7 sudah. Generasi 7. Luar biasa orang Bakumpai di Tumbang Samba hingga generasi ke-7 ya. Iya. Bukan hanya perdagangan sebenarnya Pak ya, tapi juga penyebaran Islam ya. Oh iya, penyebaran Islam. Nah, menurut cerita lagi ada saya tulis juga di sini. Itu kan dari Mufti Jamaluddin punya anak.
Betul. Antara lain seperti siapa nih ulama di Marbahan nih? Haji Abdul Samad Abdul Sulaiman. Samad. Dan keturunannya Dan sekarang. keturunannya kan ada anaknya Haji Abdul Rajak namanya. Haji Abdul Rajak itu punya beragama, jadi dia itu ditugaskan di Katingan. Mungkin dia itu dulu datangnya di Mendawai. Ada pengajian di situ, sekolah kira-kira. Kemudian mudik ke Petak Bahandang, ada sekolah lagi di situ. Pondok ya. Okay. Dan mudik lagi sampai ke Tumbang Samba, memondok terakhir di Tumbang Samba. Dia kawin di situ, anaknya ada di situ yang kawin jadi situ. Sekarang juriatnya ada di sana. Cuma sebelum meninggal Haji Abdul Rajak ini itu tahun 1800-an juga, Pak. Mungkin 1900-an sudah 910-an kira-kira itu. Mungkin 1900 lah kira-kira. Berpesan bahwa jenazahnya minta dipulangkan ke Bakumpai ke Baliuk katanya kampungnya. Nah, beliau itu yang menyebarkan agama Islam. Yang kedua di Tumbang Samba kan tahun 1930-an mungkin 1925 itu kan berdiri sekolah Arab. Guru madrasah 3 tahun. Bagus gedungnya, saya sampai SR-nya kan menggunakan gedung itu. Menurut cerita lagi itu gurunya adalah Guru Hamzah namanya. Guru Hamzah itu dari Marbahan. Jadi mereka yang jadi guru di situ. Dan kemudian datang Arif Padli, guru Hudri Arif Padli. Hudri itu pamannya Jok Mentaya. Nah dia itu yang jadi guru lagi di situ sampai kemudian tahun 30-35 kan sekolah itu kan dianggap sekolah liar. Dulu kan ada ordinasi liar kan, yang melarang sekolah-sekolah itu. Nah pengaruh politik akhirnya. Pengaruh politik yang bisa bertahan kan hanya Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah yang ada di situ, yang juga ada saya tulis di sini. Jadi Muhammadiyah itu termasuk pintar juga menahan. Berarti kalau ada yang mempertanyakan begini Pak, kalau Muhammadiyah itu kok ada di pelosok, jawabannya ada di sini ya? Ada di situ ya. Ya silakan saja hubungi Prof. Rijali kan. Tapi kita tidak membahas ini, mungkin nanti waktu akan datang ya. Yang jelas ada jawabannya di situ. Ada jawaban. Jadi mereka ini malah dulu dari ke Jogja mencari gurunya. Di situ sudah ada sekolah-sekolah sederhana ada, lalu ingin mencari guru yang lebih kompeten lah. Berarti itu anggaplah fase kedua. Fase pertama kedatangan orang Bakumpai selain berdagang menyebarkan agama, dua-duanya dari Marbahan. Kemudian baru Muhammadiyah masuk. Dulu belum ada Muhammadiyah barangkali Pak ya. Belum ada. Sebelum waktu generasi pertama Bakumpai, bukan yang datang. Belum ada. Muhammadiyah itu hanya pertama kali adalah Guru Durrahman namanya. Guru Durrahman itu kalau orang Banjarmasin tahu itu menantu guru usul yang tokoh Muhammadiyah di Teluk Tiram. Kalau orang tahu itu guru usul di Teluk Tiram itu Muhammadiyah itu. Nah itu kemudian disusul lagi oleh guru-guru yang lain seperti Guru Iskandar. Guru Iskandar itu ada yang menyebutnya dari Marbahan, ada yang menyebutnya dari Alabio. Tapi menurut paman saya kalau surat kelahirannya itu memang Marbahan. Tapi mungkin dia berasal dari Alabio, dia tahu. Berarti selama beberapa waktu Marbahan memang mensuplai. Iya, memang mensuplai orang Bakumpai di Marbahan ke berbagai daerah antara lain Tumbang Samba. Iya. Nah, tapi ada yang menarik, ini kan cerita perdagangan, ditulis ada juga disebut Samba itu kota pahlawan. Apa hubungannya? Apakah satu masa itu atau beda masa? Kalau Muhammadiyah tadi kan saya diilhami oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah di sana. Seperti Pak ayahnya Profesor Darman Shah Jamain itu loh. Itu si Jamain, Haji Jamain itu memang tokoh Muhammadiyah di sana dulu. Nah sekarang kok pahlawan ada, apakah satu era dengan ini? Setelah itu. Setelah ini. Iya, setelah. Jadi ini ceritanya saya sering melihat di Facebook ya. Camat di sana Haryawan namanya. Halo Pak Haryawan. Pak Haryawan dipanggil Prof. Rijali. Pak Haryawan itu sering menulis Tumbang Samba kota pahlawan. Jadi baru saya terpikir, iya di Tumbang Samba itu kan ada dua
ada 2 pejuangnya yang meninggal kan, banyak pejuang-pejuangnya dulu, dan merupakan basis perlawanan setelah revolusi itu, setelah proklamasi kemerdekaan. Berarti tidak hanya tempat para pelarian, Iya, pejuang yang di Barito, tetapi juga mereka melakukan perlawanan di situ. iya. Jadi ceritanya itu kan orang bekas perang Barito ini kan paling tidak emosinya Betul. melawan Belanda itu kan ada. Iya. Nah, waktu itu mungkin ini sejaman divisi tentara Alri ya. 1949. Iya, 1949. Itu mereka kan seperahu dari Tuban sana ke sini. Betul, ada yang ke Pangkalan Bun. Iya, mereka ini kan ada yang ke Ketingan, Ada yang ke Ketingan. ke Kahayan dulu, Iya. seperti dulu Pak Peter Sawung, ada siapa lagi? Samad siapa itu ya? Iya. Itu mereka membentuk GRRI namanya, Apa itu, Pak? Apa Gerakan kepanjangan? Revolusi Rakyat Indonesia. Ya. Nah ini yang berperang melawan Belanda. Mereka kan mencari anggota nih, mencari simpatisan, lalu dibentuklah sektor 1, 2, 3 saya tidak terlalu ingat. Sektor 5-nya itu di Tumbang Samba. Nah, mereka ini kan karena emosi tadi melawan Belanda, mereka mudah tumbuh membentuk pasukan di Tumbang Samba. Sudah ada percikan api perjuangan. Arti perjuangan udah Iya, ada. iya, Jadi iya. bergabung dengan GRRI yang dari Tewah Kahayan tadi. Dan informasi itu ketahuan oleh Belanda, Iya. mau dikejar. Pasti ada spionnya di sana. Pasti ada spionnya. Iya. Tapi terjadilah kontak senjata. Pernah terjadi kontak juga? Pernah 2 kali jadi kontak senjata. Nah, pahlawannya orang mana, Pak? Apakah orang Bokumpai juga? Yang satu itu kan Haji Ikapri itu orang Bakumpai. Menurut riwayat beliau itu orang Bakumpai, asalnya itu menetap di Kapuas. Iya. Setelah di Kapuas itu dia pindah lagi ke Mendawai. Dari Mendawai dia mudik lagi ke Kasungan. Di Kasungan dia kawin dengan orang situ Mualap. Kemudian dia mudik lagi ke Tumbang Samba. Nah, itu Haji Ikap itu Pedagang juga berarti, Pak? Bukan? pedagang, dulunya pedagang. Sulit juga ya, Pak, berjuang dan sebagai pedagang, karena pedagang kan mesti mikir hartanya. Iya, Kalau pejuang nggak mikir hartanya, nyawa malah yang dipertaruhkan. pedagangnya di sana kan pengumpul hasil itu kan pedagang namanya. Betul. Pengumpul hasil itu kan dagang ya. Itu Haji Ikap, namanya Haji Ikapri. Makanya dia naik haji itu kan karena hasil dagang itu tadi. Konon ada ikan hasil dagang yang luar biasa itu berulang kali naik haji. Ada yang sampai 7 kali katanya. 7 tahun berturut-turut berarti Iya, atau lebih ya? Tidak, mungkin udah 2 tahun sekali gitu loh. Atau berturut-turut juga. Apalagi zaman dulu, Pak, berbulan-bulan Iya. perjalanan haji. Itu apa cerita mereka itu Sawal mantuk ke Sawal. Sawal kan Berarti setahun. setahun. Jadi Sawal mantuk ke Sawal. Iya. Sawal bertemu Syawal. Sawal bertemu Sawal. Nah, lagi pejuang yang lain itu kan dari Kahayan tadi, lagi GRRI tadi. Iya. Termasuk di situ Samudin Aman, Peter Sawung, Moler Antang, ada lagi Samudin Aman. Banyaklah yang datang dari sana, yang membawa salah seorang anggota pasukannya itu ya Minun Dehen itu kan jadi ada makamnya di sana secara Orang mana? Ngaju ya, Pak? orang Ngaju, orang Kahayan, desanya desa Pendadahuyan, desanya. Di daerah Kalimantan Tengah ini kan kita agak melebar sedikit, Pak, ya. Iya. Pertama yang dikenal itu kan pasukan penerjun payung. Iya, yang Pak. Cilik Ribut itu. ya. Yang barangkali tidak banyak dibicarakan cerita tentang pendaratan lewat laut ini, Pak. Kalau Pak Cilik kan dia kan di Kasungan. Kasungan, iya. Kasungan kemudian dia sekolah ke Jawa, sekolah perawat kalau tidak salah ya. Iya. Tapi dia
mungkin tidak bakatnya perawat juga. Dia kan lebih banyak ke jurnalistik sebetulnya, jadi wartawan. Waktu dia lulus sekolah perawat itu kan dia tidak pulang jadi perawat, dia malah jadi wartawan di Kalimantan Timur sana. Sampai akhirnya perjuangan itu dia langsung bergabung. Darah pejuang juga dia. Jadi itu yang Pak Cilik ya, Pak Cilik Riwut kan, dia akhirnya dialah yang mengkoordinir menemui orang-orang di Borneo. Kita kembali ke soal pedagang tadi Pak. Tadi kan agak melebar sedikit tentang kepahlawanan. Iya. Nah, pedagang Bakumpai ini sampai era kapan mereka bertahan, masa kejayaannya? Saya memperkirakan ya, pertama tadi era Pasar Bisu lah. Era Pasar Bisu. Tahun 1900-an lah ya. 1960-an. Lalu kemudian dagang yang sudah mengumpulkan barang, rotan yang dibawa itu uwai manta, rotan yang belum dibersihkan. Masih ada durinya? Masih sudah dibuka ya? Durinya sudah, tapi belum diruntih. Iya, diruntih. Nah, itu kan dibawa milir ke Mendawai. Dari Mendawai naik perahu dibawa ke Banjarmasin atau dibawa ke Surabaya. Itu baru diruntih, baru dibersihkan, diasap, digalung, basel, baru diekspor. Itu masa itu ada. Yang kedua, masa yang ketiga orang Bakumpai sudah punya kapal. Sudah perdagangan modern. Sudah perdagangan bermesin kan? Atau sudah ada usaha, badan usaha? Sudah ada badan usaha. Sebelumnya kan mereka punya koperasi dulu itu. Nah, seperti awalnya itu kan cabang dari Marabahan juga yang itu yang apa yang Humakron, Huma Bulat ya. Nah, itu Huma Bulat itu mengirim perwakilannya membuka perwakilan di Mendawai, Haji Mukri namanya. Nah, lalu Haji Mukri ada lagi Durrahman. Nah, Durrahman mereka itu yang akhirnya membuka perdagangan di sana. Kemudian setelah revolusi tadi, mereka akhirnya membeli kapal kecil. Saya ingat dulu itu kapalnya Sea Globe, Sea Globe namanya, kapal kecil. Sampai nanti usahanya besar-besar membangun kapal lagi. Kapalnya dibangun di sana, di Tumang Samba sana, membawa tukang-tukang dari Muara, dari Pegatan, dari Kampung Tengah. Ada kapalnya, kapal Bukit Tando 1, 2, 3. Kapalnya itu akhirnya yang besar-besar ada sampai ke Samarinda, ada yang sampai ke Jakarta, sampai ke Riau malah. Wow. Ya. Nah, itu orang Bakumpai waktu itu banyak pedagang. Kalau yang Haji Jamain tadi itu juga punya kapal juga, kapal Palangkaraya namanya. Itu ayahnya Pak Profesor Darmansyah Jamain dan keluarganya Haji Maspur, Apa ada pengaruh dari era waktu itu Pak? Orde Lama misalnya tentang perdagangan? Ya. Nah, lalu kemudian yang Bukit Tando tadi dia menjadi grosir namanya. Untuk dulu itu kan bahan pokok itu kan penyalurnya pemerintah. Melalui seperti Cipta Niaga, Panca Niaga, Dharma Niaga, Aduma Niaga. Itu kan macam-macam barang. Nah, mereka yang punya kapal ini tadi yang mensuplai untuk wilayah Ketingan misalnya. Jadi itu perdagangan dulu. Tapi sejak di 13 PKI cara itu tidak ada, makanya gudang-gudang pian Cipta Niaga segala macam kan terbengkalai di Pelabuhan Lama itu. Artinya perdagangan tidak lagi dalam tanda petik tidak lagi dimonopoli. Dimonopoli itu kan pelaksanaan Undang-Undang Dasar juga. Iya. 33 ayat 1, 2, 3 itu seperti itu menurut Pak Hatta ya gitulah. Kan Pak Hatta mengelola koperasi. Iya, jadi karena sampai di daerah-daerah itu kan dibentuk koperasinya, setiap kampung ada koperasi. Jadi barang yang grosir ini tadi bukan dijual bebas tapi diserahkan ke koperasi. Orang beli di koperasi itu tadi. Berarti usul koperasi dari Bung Hatta itu memang terlaksana sampai ke daerah, Pak ya? Dulu memang terlaksana sampai ke daerah. Nah, kalau kita bicara agak analitis,
dengan sekarang tuh agak bebas ya. Sekarang nggak bebas. Agak bebas. Apa dampak positif negatifnya dengan dibentuknya koperasi seperti zaman dulu dengan seperti masa sekarang, Pak? Koperasi yang seperti dulu itu kan kalau di tempat kami kan koperasi melati, Ya. koperasi rantai, Ya. koperasi luhak sakat, macam-macam lah koperasi di situ ada. Wah, ini jadi satu bahan tulisan lagi nih kalau ada yang mau meneliti. Matilah koperasi itu tadi karena tidak ada suplai barangnya lagi. Setelah perubahan Sudah orde. perubahan, jadi ya kapal-kapal bukan hanya kapal yang grosir dari Aduman Niaga segala macam lagi. Kapal Cina juga banyak masuk. Akhirnya Cina masuk. Akhirnya Cina masuk. Maka kalau kita bicara politik nasional, Orde Baru memang kayaknya ada kedekatan dengan Cina ya. Ya, kedekatan dalam berkata bisnisnya itu mungkin dilakukan oleh orang Cina. Oleh orang gitu Cina lah. ya dalam hal bisnis. Dan kita kalahnya kita kan tidak punya jaringan. Mereka datang ke sana, Sudah ada jaringan di atas. sudah ada ya? jaringan, mereka tidak membawa barang. Kita dagang berkumpul ini kan barang, tukar barang dengan barang. Oh, betul. Kalau Cina kan dia bawa uang. Oh, terus? Orang sudah suka dengan uang kan karena pedagang sudah banyak yang masuk. Oh, jadi orang Bakumpai melakukan perdagangan semacam barter ya? Barter barang dengan barang. Barter. Cina kemudian datang dengan duit. Dan berani membeli lebih mahal. Iya. Dia tidak pakai rakit lagi, dia pakai kapal membawanya lebih cepat kan. Jarang orang Cina tukar Berarti mereka tidak menjual, Pak, tapi membeli orang Cina. Dan barang-barang tertentu aja yang dibawanya. Cina di era SBY disebut Tionghoa ya. Wah. Oke. Kapalnya dahulu ya kalau menurut itu ada kapal Albertina, kapal Harmin, ada Hapguan, kapal-kapal Cina itu. Tapi lalu ada mereka memang tidak membawa barang dagangan, Pak? Atau sekarang waktu itu sambil juga membawa, tapi yang daya tariknya kan kalau bisa separuh barang separuh duit misalnya itu. Masyarakat sudah melek uang kan waktu itu. Oke. Karena ada yang anaknya sekolah misalnya, dia bisa mengirimkan uang untuk anaknya. Untuk mengirimkan uang kepada keluarganya kan tidak mungkin mengirim buah beras lagi, yang ngirim uang saja. Sudah kenal uang artinya. Sudah kenal uang. Oke, kemudian ini sebenarnya menarik. Di buku ini ada bicara tentang rasanya, ada bicara tentang Bakumpai zaman now, Pak. Oh iya. Bagaimana Bapak melihat realitas di sini? Kan ada refleksi dan pembahasan. Ada jujur juga nih. Pedagang Bakumpai kalah bersaing dengan pedagang baru. Pedagang Bakumpai terbiasa dengan 2 kali untung. Nah, nomor 5 ini yang sebenarnya ada sinyal kan, karena Prof. Rijali ini guru besar ekonomi juga. Pedagang Bakumpai perlu mengatur strategi. Iya. Bagaimana penjelasannya itu, Pak? Meskipun ada di buku ini. Ya. Dahulu saya tulis di situ kan, kalau tidak salah ya, Pak Haji Sulaiman kan pernah ke sana juga. Betul. Mengurus areal itu. Iya. Itu paling tidak beliau itu kan memberi semangat bahwa orang Bakumpai juga bisa berbisnis skala besar kan gitu. Skala besar. Jadi kita kan kalau tadi dagangnya hanya barter dan 2 kali untung, jadi untung di barang, untung di rotan misalnya 2 kali untung kan. Kalau orang yang lain kan hanya sekali untung saja, dia untung di rotan saja, dia membuat duit kan. Tapi perputarannya kan cepat. Kalau orang Bakumpai kan katanya perputarannya mungkin 6 bulan sekali, kalau atau setahun sekali malah. Iya. Nah, jadi harus ubah strategi itu. Nah, rupanya strategi itu disambut orang Banjar. Orang Banjar yang banyak lagi masuk ke sana. Generasi sekarang ini. Iya, sekarang ini orang Banjar. Orang Banjar kan punya jaringan juga. Dia di sini apakah jaringan dengan orang sesama Banjar, apakah jaringan dengan orang Cina. Nah, kalau kita tetap dengan gaya lama, kalah lagi, harus merubah strategi. Sekarang pedagang Bakumpai masih eksis atau bagaimana, Pak? Atau merubah
pola kehidupan? Saya belum terlalu melihatnya ya. Belum, saya kira belum ditulis saja Pak. Belum ditulis. Karena kalah dengan orang Banjar tadi lagi. Iya, iya kalah dengan orang Banjar. Karena misalnya dibuka pertokoan, Ya. kan pertokoan kan Pemda kan menyerahkannya kepada orang setempat. Betul. Tapi lama-lama disewakan ke orang Banjar lagi. Malah ada yang dijual kepada orang Banjar. Berarti kalah bisnis kan itu artinya. Berarti orientasi generasi wirausaha, dagang darah pedagang bakumpai mungkin sudah mulai mencair atau ya dari yang kental mulai ini ya mencair tadi Pak. Masih ada lah sisa-sisa Masih ada ya. Masih ada lah sisa-sisa kemampuan berbisnisnya itu kan masih ada. Masih ada. Tinggal merubah pola aja barangkali. Nah, untuk merubah pola ini saya kira perlu konsultasi lebih jauh dengan Bro Rijali. Karena bisnis sekarang kan perputarannya kan banyak, TikToknya banyak kan. Kita masa bawa barang ditaruh di situ tunggu orang datang kan tidak begitu caranya kan sekarang era kecepatan Pak. Era kecepatan. Betul. Beli barang aja pakai HP ditunjukkan barangnya kan Iya, bisa. iya. Tunjukkan gambarnya, harganya. Masih ada yang berbisnis itu masih ada. Dan kira-kira kalau didorong lagi kira-kira bisa lebih bagus lagi. Nah, itu harapan beliau ya. Terakhir Pak, di suasana sore yang cerah ini, apakah ada buku lain tentang perdagangan atau buku di luar tema perdagangan tapi tentang bakumpai? Oh, belum ada itu, habis sudah itu aja yang tapi tulis. Sudah ada berapa buku ini Pak? Ada beberapa buku lah ya. Satu, orang Dayak Bakumpai mempelopori perdagangan Sungai Katingan. Dua, menyingkir. Tiga, tumbang samba di tanah Dayak. Ini tadi ya Menjemput perdagangan. Empat, ini tentang orang Bakumpai. Kita orang Bakumpai dan ini silsilahnya. Lima, plus tambah orang Dayak Pak. Tidak ada lagi. Kalau cerita Dayak ini ini Angkes dan Tahuman. Iya. Ya perlu kita ketahui Prof Rijali ini sangat aktif di media sosial. Hasilnya ini. Ini juga cerita rakyat kan. Sumbu Kurung. Ini cerita cinta. Saya mengikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya itu yang. Ada lagi Pak? Yang ini aja Pak novel, tapi di sekitar Tumbang Samba juga orang Dayak yang sekolah. Oke. Ya luar biasa. Ada lagi lah yang orang Dayak yang sekolah. Ini juga orang Dayak yang sekolah itu. Oh, Mama Aku Tidak Salah. Ini agak berbau romantis Pak ya. Romantis ya. Sekian banyak buku ini sebenarnya bukan terakhir. Menyesal saya bilang terakhir ini Pak. Bagaimana respon orang Bakumpai dan buku ini Pak? Bukunya kan dulu dicetak 300 habis itu aninya. Habis? Habis. Berarti kalau di tempat Prof Rijali sudah malah saya kehabisan. Nah berarti kita tunggu kalau dia berminat edisi cetak ulang. Oke, edisi cetak. Filenya ada itu. File ada. Terus bagaimana ini bisa seproduktif ini Pak? Ini terakhir nih, pesan-pesan buat akademisi, buat generasi muda agar kita budaya menulis ini bisa lestari. Karena kita kan paling tidak punya kemampuan mencari data, meneliti ya. Nah, basically kita ada. Ya, jadi kalau ini kan penelitian sosial kan, itu kita paling banyak mendengar. Kalau ada orang bercerita kita dengar, kita kumpulkan nanti di mana benang-benang ikatannya itu, mencari simpulnya. Kadang-kadang satu pasal itu saya tulis bebas saja, satu pasal nanti dikumpulkan. Jadi semacam puzzle ya Pak ya? Puzzle saja, sisa puzzle nanti yang mana jadi batangnya, yang mana jadi akar dahannya, yang mana jadi rantingnya, yang mana jadi daunnya. Seperti cerita-ceritanya sebetulnya saya kumpulkan begitu. Meskipun bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Karena kita kan belajar begitu saja. Di samping itu kan saya sebetulnya dibantu oleh fakultas sebetulnya banyak. Tidak banyak lah, pokoknya cukup untuk terbit gitu lah. Iya. Ada
Terima kasih Pak Dekan FKIP. Karena sekarang apalagi pakai anggaran yang di program studi. Program studi itu kan kadang-kadang disediakan 20-30 juta untuk penerbitan buku. Kadang-kadang kawan ini kan tidak habis itunya, yang buku ajar misalnya atau kan tidak habis. Nah, bisa aja masuk yang ini kan, karena ini kan sifat yang masih lingkup IPS gitu lah. IPS, betul. Ya berarti ada sistem juga yang menopang. Ya, sistem menopang kan. Jadi kan kita kalau di komputer kan gampang, tulis saja. Begitu sudah rasa cukup kan tinggal di kopas, dikumpulkan, tinggal diedit saja lagi. Menarik ini, beliau juga melek teknologi selain produktif. Baik Pak, saya kira terima kasih atas waktunya, dan kalau pemirsa mendengar ada suara burung, ada suara gemuruh, karena kami berada di teras rumah beliau yang nyaman ini. Terima kasih Profesor Dr. Haji Rizali Hadi MM atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.